Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Satrio dengan NIM 1710116035. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan isi dari proposal yang telah saya buat yang berjudul Analisis Pengaruh Literasi Keuangan dan Besaran Modal Terhadap Keputusan Investasi pada Saham Syariah. Nah, sebelum saya masuk ke isi dari proposal ini, saya akan sedikit menjelaskan konsep judul yang saya buat. Sebenarnya kita sebagai masyarakat Indonesia yang mana dari negara yang merupakan jumlah penduduknya itu terbesar di dunia, seharusnya bisa membantu perekonomian negara kita. Nah, salah satu caranya dengan kita itu ikut berinvestasi pada pasar modal. Tapi sayangnya, kenyataannya itu masih banyak masyarakat yang belum terjun langsung ke pasar modal di Indonesia. Bahkan tingkat literasinya itu menurut data OJK masih jauh tertinggal dari literasi keuangan tentang perbankan dan asuransi. Nah, selain itu, ada juga mindset-mindset masyarakat yang berpikiran bahwa untuk memulai berinvestasi itu membutuhkan modal-modal yang besar. Padahal, anggapan tersebut tidaklah benar. Karena setiap investasi yang kita pilih itu membutuhkan modal yang beragam, tidak selalu mahal. Nah, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Nah, sebenarnya berinvestasi itu merupakan salah satu cara yang diajarkan dalam Islam, karena hal tersebut juga tertulis pada surat Al-Hasyr ayat 18, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, dari sekian banyaknya anjuran dan manfaat untuk investasi, nggak sedikit masyarakat yang belum terjun langsung ke pasar modal untuk investasi. Bahkan terhitung per Juli 2020, masyarakat yang menjadi investor pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI mengalami peningkatan sebesar 22% dari tahun 2019 lalu, yaitu menjadi sebesar 3,02 juta investor. Tapi jumlah tersebut masih jauh tertinggal dari mayoritas masyarakat Indonesia yang sekarang itu jumlahnya mencapai 268,58 juta jiwa, yaitu data yang tercatat per semester 1 tahun 2020. Nah, menurut data KSEI per akhir bulan Juli 2020, total nilai aset pada saham Skriplus mencapai 3.111 triliun atau setara 51,9% dari total keseluruhan pasar bursa efek Indonesia pada akhir bulan Juli tahun 2020. Di mana nilai kepemilikan investor lokal mencapai 1.557 triliun atau 50,06 dari total nilai saham non-market. Nah, berikut ada grafiknya. Jadi, total kepemilikan kita, investor lokal dan investor asing itu masih sangat berbeda tipis. Nah, hal tersebut merupakan sesuatu yang kemungkinan akan berdampak negatif untuk kita. Karena jika nantinya investor asing itu menarik dananya dari saham dari bursa efek di Indonesia, maka dia akan berpengaruh besar terhadap indeks gabungan kita. Maka indeks gabungan kita cenderung akan melemah. Nah, untuk kita itu bisa ikut berinvestasi, kita tuh bisa milih dari banyak macam produk yang ada di pasar modal. Salah satunya itu adalah saham. Nah, pemilihan saham itu juga ada dua, ada saham konvensional dan saham syariah. Nah, tetapi sekarang itu kenyataannya jumlah pemanfaatan saham syariah masih kurang. Sebenarnya seharusnya kita bisa memanfaatkan saham syariah itu dengan maksimal karena Indonesia itu juga merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Nah, bahkan pada indeks literasi keuangan syariah tahun 2019, jumlahnya itu hanya sebesar 8,93% atau hanya naik 8,1% dibanding tahun 2018. Berbanding terbalik dengan literasi keuangan pada konvensional. Nah, selain rendahnya tingkat literasi pada masyarakat, banyak juga anggapan bahwa jika ingin melakukan investasi, modal yang diperlukan itu nggak sedikit. Padahal nyatanya tidak semua modal dalam berinvestasi itu mahal. Dalam saham juga tergantung dari perusahaan sekuritas yang dipilih, karena setiap sekuritas memiliki kebijakannya masing-masing. Nah, dari latar belakang yang telah saya sampaikan,
dapat dibuat perumusan masalah. Yang pertama yaitu adalah apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi pada saham syariah? Dan yang kedua, apakah besaran modal berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi pada saham syariah? Dan yang ketiga, seberapa besar pengaruh literasi keuangan dan besaran modal terhadap keputusan berinvestasi pada saham syariah? Nah, kemudian dapat disimpulkan tujuan penelitiannya itu yang pertama, untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari literasi keuangan terhadap keputusan berinvestasi pada saham syariah. Dan yang kedua, untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari besaran modal terhadap keputusan berinvestasi pada saham syariah. Dan yang ketiga, untuk mengetahui seberapa pengaruh literasi keuangan dan besaran modal terhadap keputusan berinvestasi pada saham syariah. Nah, manfaat penelitian pada penelitian ini yang pertama dilihat dari aspek teoritis, memberikan gambaran atau gagasan dan analisis data tentang ada atau tidaknya pengaruh yang diberikan oleh literasi keuangan dan besaran modal terhadap keputusan berinvestasi pada saham syariah, serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang akan datang dengan variabel yang sama. Kemudian jika dilihat dari aspek praktis, pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah Indonesia untuk nantinya membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keadaan Indonesia saat ini. Nah, sebelumnya saya sudah pernah melihat penelitian yang hampir sama. Penelitian terdahulu saya lihat jurnal dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi dengan Perilaku Keuangan sebagai Variabel Moderasi. Nah, jurnal ini ada tahun 2020. Nah, tujuan utama penelitian tersebut adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi dengan perilaku keuangan sebagai variabel moderasi pada mahasiswa STIM Bongaya Makassar, angkatan 2016. Variabel-variabelnya adalah literasi keuangan, perilaku keuangan, dan keputusan investasi. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis regresi sederhana dan regresi moderasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi dan perilaku keuangan memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi. Tapi, perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan adalah terletak pada variabelnya, yaitu saya menambahkan variabel bebas, yaitu besaran modal terhadap keputusan berinvestasi pada saham syariah. Kemudian masuk ke landasan teori. Nah, landasan teori yang pertama adalah literasi keuangan. Jadi literasi keuangan atau literasi finansial adalah pengetahuan dan keahlian seseorang untuk dapat mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk nantinya meningkatkan kesejahteraan finansialnya. Kemudian ada modal, yaitu modal adalah uang yang digunakan sebagai pokok untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya, yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya. Sedangkan awal artinya permulaan. Jadi, modal awal adalah uang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dikeluarkan pada saat permulaan. Kemudian keputusan berinvestasi, yaitu keputusan atau suatu kebijakan atau keputusan yang akan diambil untuk menanamkan modal pada satu atau lebih aset untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Kemudian ada saham syariah, yaitu pada dasarnya saham syariah dan konvensional itu sama, yaitu surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Perbedaan mendasarnya adalah saham syariah itu merupakan bukti kepemilikan atas perusahaan-perusahaan yang kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi syarat sebagai saham syariah. Nah, metode penelitian pada penelitian ini adalah variabel yang digunakannya literasi keuangan dan sebagai X1 dan modal awal sebagai X2 dan kemudian keputusan investasi sebagai Y atau sebagai variabel terikatnya. Nah, populasi dan sampelnya. Populasi yang digunakan adalah masyarakat yang ada di Kelurahan Jatiluhur, Bekasi, dan teknik menentukan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan teknik random sampling, yaitu dengan memilih secara acak populasi yang ada sebagai sampel. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah kuantitatif dengan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil pengumpulan kuesioner yang disebar kepada masyarakat yang menjadi sampel. Kemudian teknik analisis data. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan data primer.
Nah, pada penelitian ini juga disajikan menggunakan data cross-section, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber lewat kuesioner yang disebar di suatu lokasi. Penelitian ini akan menggunakan model analisis regresi berganda, data ekonometrika dengan menggunakan IFIS. Data diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang disebar di Kelurahan Jatiluhur yang nantinya digunakan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Nah, sekian penyampaian proposal yang telah saya buat. Semoga nanti memberikan dampak yang positif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe.